Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Alfariza Lail Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2455009. Di sini saya akan menjelaskan kode Python Turtle dengan game berjudul game ular atau Snake Game. Kemudian kita akan masuk ke bagian atas sendiri, yaitu import turtle. Di sini mengimport turtle atau memanggil turtle itu sendiri. Ini ada import time dan import random. Nanti akan jelaskan sekalian fungsi-fungsi di bawahnya. Kita mulai dari setup layar. Kita buat layar dulu. Kita nama win untuk Windows ya. Win yaitu turtle.screen, membuat screen turtle. Dengan win title yaitu judulnya, yaitu game ular. Kemudian untuk background colornya yaitu warna hitam dengan ukuran 600 kali 600, lebar 600, tinggi 600, dan wind tracer 0. Karena wind tracer nanti akan saya jelaskan nanti, ini untuk fungsi animasi agar tidak terjadi bug. Oke, kita lihat ini. Nah, untuk ini 600 kali 600. Nah, kemudian kita buat kepala ular. Itu kita variabelkan head turtle karena kepala head. Kemudian kita bentuk head dengan bentuk square atau kotak dengan warna hijau. Kemudian kita pakai pen up. Nah, karena mengapa saya pakai pen up? Agar di situ ketika pindah dari suatu titik ke titik yang lain tidak meninggalkan garis atau bekas. Jadi pen up kebalikan dari pen down. Kalau pen down, nah, maka dia pindah dari suatu titik ke titik yang lain akan meninggalkan jejak. Ya, karena di sini saya menggunakan pen up sehingga tidak meninggalkan jejak karena memang fungsinya untuk pergerakan animasi. Nah, kemudian head go to x0 y0. Jadi saya letakkan kepala di posisi titik koordinat 0 0 dan head direction stop. Jadi kepala berhenti. Jadi seperti ini. Nah, letak head di koordinat x0 y0. Nah, kemudian kita membuat makanan. Kita beri variabel food turtle karena nanti juga akan memainkan peran di makanan ini. Untuk makanan bentuk circle atau lingkaran untuk warna merah. Kemudian kita pakai fungsi pen up sama seperti tadi agar ketika dia berpindah dari suatu titik ke titik yang lain tidak meninggalkan jejak. Dan untuk penaruhannya kita taruh di koordinat 0 dan 100. Di sini di X dia di 0 dan di Y dia di posisi 100. Untuk kemudian kita memperkenalkan bagian tubuh ular. Kita beri variabel segments seperti ini. Nah, kemudian kita juga membentuk skor. Skor kita inisialisasi sebuah integer ya dengan 0 tentu. Kemudian kita di sini kita membuat variabel pen untuk menulis skor. Turtle juga dengan pen speed 0 dengan warna putih. Kita juga menggunakan pen up, high turtle dan go to 0260 0 ke 260. Jadi posisinya di sini X0 dan Y 260. Kemudian kita print skor 0 dengan posisi tengah dengan font Arial ukuran 16 normal. Seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke fungsi kontrol. Jadi direction. Ini direction. Head direction. If head direction tidak turun, maka head direction naik. Jadi ini untuk memberikan fungsi kontrol. Jadi ketika ularnya itu naik, ketika kita pencet turun, dia tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita pencet ularnya untuk bergerak turun, ketika kita klik untuk naik, dia tidak bisa. Mungkin saya langsung contohkan. Nah, ini saya klik naik. Nah, ketika saya klik turun, tidak bisa, dia nabrak. Ini juga sama, nah dia nabrak. Atau ke kanan, dia tidak bisa ke kiri. Nah, seperti itu. Atau juga ketika dia ke kiri, tidak bisa langsung ke kanan. Ini untuk fungsi kontrol dari si ular itu. Kemudian kita masuk ke keyboard binding, yaitu untuk memperkenalkan Python ke Turtle menggunakan onKeyPress, menggunakan panah, yaitu page up, page down, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kenalkan win distance, ya, win on keypress go up, dia up, dan on keypress go down, dia down atau turun. On keypress go left, maka dia ke kiri, dan berikutnya itu ke kanan. Ini untuk memperkenalkan fungsi dengar keyboard seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi geraknya, tadi sudah kita kenalkan, lalu kita memberikan fungsi gerak. Jadi ketika head direction sama dengan up, jadi when on keypress go up, nah maka si posisi Y, head koordinat Y, dia ke set Y ke Y plus 20. Jadi dia naik ke posisi 20, menambah ke 20. Ketika dia turun, dia ke Y minus 20, dan ketika dia kanan, ketika dia ke kiri, dia X min 20, ketika kanan dia menambah X 20. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk looping while true win update. Jadi langsung update ketika dia main. Nah, seperti itu. Nah, win update ini ada fungsinya dengan tracer untuk animasi. Jadi untuk animasi ini agar pergerakannya itu tidak diupdate setiap dia nambah, tapi langsung diupdate ketika semuanya barengan. Jadi tidak terjadi yang namanya bug. Seperti itu. Langsung saya contohkan. Jadi untuk pergerakan ularnya seperti ini. Jadi nah, terlihat sedikit patah-patah tapi tetap mulus. Nah, seperti itu. Ini untuk fungsi tadi, untuk fungsi untuk fungsi tracer dan update. Jadi ketika ada tracer, dia ada update. Nah, kemudian kita ke bagian cek tabrak dinding. Jadi jika head kepala tadi melebihi 290 atau kepala kurang dari minus 290 dan di koordinat Y lebih dari 90 dan minus 290, maka terjadi time slip dan kepala kembali lagi ke titik awal atau 00 tadi, dan head direction stop, pergerakan kepala berhenti. Jadi untuk fungsi ini kemudian saya contohkan. Nah, di sini jadi ketika lebih, nah ini untuk
Y lebih dari 290, untuk ya Y lebih dari 90, ya maka dia kembali lagi ke titik 0. Nah, seperti itu. Dan stop. Nah, jadi begitu. Nah, ini kalau saya perbesar, kita akan melihat, nah, seperti ini. Nah, maka dia akan berhenti di sini. Sama juga ketika di bawah. Nah, dia akan berhenti di sini di titik 290, tergantung di X atau di Y. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk reset tubuh dan skor agar diulang lagi. Nah, untuk for segment in segments, ini list, fungsi list ya. Jadi ketika segmen ini head ke 29, lebih dari ke 290, nah maka dia akan dibuang ke titik koordinat X1000 Y1000. Jadi di luar dari frame. Jadi dia akan disembunyikan dan kemudian baru dihapus. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam fungsi turtle ini dia memang harus seperti itu, karena kalau langsung dihapus maka si segmen tadi atau kotak-kotak tadi tidak akan hilang. Sama seperti halnya kita analogikan daftar kursi dengan kursi asli. Nah, daftar kursi itu adalah daftar kursi di kertas dan kursi asli itu berada di panggung. Nah, ketika kita langsung memfungsikan fungsi clear, maka yang kita hapus hanya di daftar kursi saja. Kursi yang di panggung tidak dihapus. Nah, jadi agar kedua-duanya bisa lebih bersih, maka kursi di panggung tadi kita pindahkan, kemudian daftar kursi tadi dihapus, maka dia akan mengulang lagi dari awal si segmen tadi, tidak berlanjut. Seperti itu. Dan kemudian berikutnya untuk pengaturan skor, kembali lagi ke 0 dan pen clear. Untuk skor langsung pen.clear, karena tadi kan skor kan kita menggunakan variabel pen.clear kita hapus. Nah, tidak, kenapa skor tidak perlu seperti ini, karena skor hanya bidang tertulis ya, dia tidak objek bergerak, jadi dia hanya cukup dihapus kemudian ditulis lagi dengan skor 0 align center seperti ini. Jadi ketika kita main, kita seperti ini. Nah, ketika kita mainkan, tentukan segmen ada banyak nih di bagian badan, banyak sekali list segmen. Nah, ketika dia menabrak, si segmen tadi dipindah. Nah, kemudian head tadi kembali lagi ke titik awal seperti itu, dan makanan tetap berlanjut ke random. Nanti saya jelaskan. Nah, dan skor kembali lagi ke 0. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi menabrak makanan. Jadi jika head mendekati makanan kurang dari 20, nah maka tempat baru makanan akan random dipindahkan, X random redeem. Jadi dia akan berpindah secara random ya. Dan food go to X Y, yakni fungsi random ke X random ini dan Y fungsi random ini. Jadi makanan akan berpindah sesuai tempat random yang ditentukan. Kemudian jika head mendekati makan tadi kurang dari 20, maka new segment turtle. Berarti ada segmen baru. Kita buat segmen baru. Kalau di sini kita mengenalnya sebagai tubuhnya seperti tadi, dengan bentuk kotak dengan warna light green dan menggunakan fungsi pen up juga yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian segments kita tambahkan ke new segment.
ke ini. Jadi segments tadi yang sudah kita inisialisasi di awal di sini, segments bagian tubuh ular. Nah, ketika ada segments, kita tambahkan ke new segment ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pengaturan skor. Jadi jika jika ketika ular memakan makanan, skor bertambah 1. Jadi skor sama dengan skor plus 1. Nah, kemudian pen clear kan dari variabel pen. Skor hanya perlu kita hapus saja. Dan kemudian kita tulis pen breadth skor (2) skor ini tadi menambah berapa dan posisi di tengah dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada fungsi gerakan segmen. Jadi agar segmen itu juga ikut bergerak. Untuk pergerakan dari segments. Nah, untuk segments ini pergerakannya mengikuti list -1, 0, -1. Jadi kembali lagi. Jadi dari belakang ke depan. Jadi ini kita inisialisasi X dulu. X ini segmen I-1 koordinat X. Dia juga sama. Jadi X ini dia nanti ngambil segmen dikurang 1. Jadi dia misalkan ada 3 segmen. Nah, ini otomatis kan list tabelnya dari 3 kemudian dikurangi 1, berarti dia mengambil di segmen yang kedua di XY. Jadi di segmen yang kedua, misalkan yang kedua di koordinat 0,80. Jadi dia mengambil ke segmen 0,80. Sedangkan yang ketiga ada di 0,70. Nah, jadi yang diambil di 0,80. Kemudian jadi seperti itu untuk pergerakannya. Jadi naik atau dari belakang ke depan seperti itu untuk perpindahan. Nah, setelah diambil segmen ini dipindahkan ke XY ini. Jadi XY ini ngambil. Nah, segments I ini dia dipindahkan ke XY ini yang sudah ditentukan I dikurang 1. Jadi segmen yang paling belakang dipindah ke segmen berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan tadi untuk segmen badan. Nah, kemudian gimana kalau segmen bagian kepala? Jadi dia segmen yang berada di belakang kepala. Agar dia mengikuti kepala, maka kita fungsi ini if segments 0 go to head X dan head Y. Jadi mengikuti posisi kepala di koordinat X dan Y mana. Dan dia fungsinya move, jadi bergerak. Seperti itu. Jadi fungsi ular. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia makan, segmennya bertambah mengikuti kepala, segmen berikutnya mengikuti segmen bergerak yang mengikuti kepala. Begitu terusnya. Seperti ini. Jadi segmen yang belakang mengikuti segmen yang depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk fungsi ketika kepala ular menabrak badannya sendiri. Nah, ini for segment in segments. If segment distance at kurang dari 20, ketika segmen di sekitar kepala kurang dari 20, ya maka terjadi time slip. Kemudian kepala kembali ke 0 dan stop dan seterusnya, sama seperti fungsi menabrak dinding tadi ini. Tidak perlu kami jelaskan, sama juga fungsinya dengan skor. Dan kemudian yang terakhir ada time slip. Ini berfungsi untuk tadi ya time. Saya lupa untuk import time. Nah, ini kita pakai time slip ini. Fungsinya adalah untuk agar gerakan si ular itu terlihat, agar kita bisa kontrol. Karena kalau nggak pakai time slip, ya, kita hapus.
kemudian kita balik lagi. Nah, karena kalau nggak pakai time sleep, nah dia kan gini. Nah nggak jelas ya. Nah langsung ke tempatnya gitu, nggak pelan-pelan, karena tadi kan fungsi head ketika kita klik ke kiri itu dia langsung berpindah ke titik berikutnya. Nah kalau nggak pakai time sleep, nah, dia langsung ke sana gitu. Tapi kalau kita pakai time sleep, nah kalau kita pakai time sleep, bentar. Nah kalau kita pakai time sleep, nah jadi dia ada prosesnya gitu. Jadi nggak langsung di hasil akhir seperti itu. Nah ini untuk fungsi time sleep. Kita buat 0,1. Kalau kita atur ke 0,5 tentu dia lebih lambat. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan ini saya menggunakan bantuan ChatGPT juga untuk membuat codingan ini semua, program ini semua. Ya mohon maaf apabila dari saya mungkin penjelasannya ada yang salah atau ada yang perlu dikoreksi, atau mungkin logika dari saya mungkin salah dalam memahami ini semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tugas ini saya kerjakan dari Bapak Indra Gunawan selaku dosen pengampu. Jadi ya ini tugas membuat game melalui Turtle sudah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.